Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung ke Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko ya. Di episode kali ini Juragan Niko mau sharing-sharing ya. Sebenarnya ini udah dua kali video yang lalu itu. Sebelumnya ada untuk cara mengatasi penyakit ini ya, sebenarnya di video saya itu di episode awal-awal sama di pertengahan. Cuman sobat-sobat kelinci banyak yang request ya dari sobat kelinci, terutama para subscriber dan juga likers ya, dan pengikut setia dari channel Juragan Niko, itu mengenai apa obat dari penyakit skepis ya. Oh, banyak yang nanya ini skepis ya. Skepis itu apa? Skepis itu kutik ya. Skepis itu kutik, terus biasanya bisa menjalar kemana-mana ya. Kalau ditanya di tempat Juragan Niko mesti nggak ada skepis, tetepan ada walaupun cuma sedikit ya. Jadi dari 90% itu ya sekitar 5% itu pasti ada kutik. Contohnya seperti ini ya, sobat ini. Ini ada yang bilang Pinocchio, saya juga punya Pinocchio di sini. Cuman saya udah obati ya. Skepis ini. Ini skepis ya, ketika dia ada sedikit parah itu dia ada mulai Pinocchio di kelopak mata juga ada. Sobat-sobat kelinci mungkin bertanya apa penyebabnya, yaitu banyak sekali faktor dari penyebab ini. Salah satu beberapa faktor antara lain itu biasanya kebersihan kandang yang pertama, kebersihan kandang, yang kedua kelembapan kandang. Lalu yang ketiga dekat dengan yang namanya unggas ya. Kok bisa? Jelas bisa, karena unggas itu dia di bulu-bulunya tuh banyak skepsisnya. Jadi di bulu-bulu unggas itu dapat menyebabkan skepsis pada kelinci. Bahkan nyamuk pun itu bisa menularkan skepsis ya. Jadi nyamuk sini tidak ke sana itu bisa menularkan skepsis. Nah, itu gimana cara ngatasinya untuk skepsis kan parah ya. Terus kalau saya lihat itu juga untuk sobat-sobat kelinci itu rata-rata kandangnya masih kayu bambu ya. Mungkin sobat-sobat kelinci berpikir apa gara-gara itu juga bisa. Jadi kandang yang kayu dan bambu itu kalau di tempat lembab itu dia akan cenderung berjamur ya. Berjamur dari jamur itu menyebabkan skepsis juga. Jadi saran saya kalau kandang-kandang sobat-sobat kelinci di rumah itu ya, misal di rumah itu harus gunakan kandang galvanis ini. Jadi sobat kelinci lebih enak ya untuk membersihkan juga enak. Lalu untuk pemeliharaan juga mudah ya. Ini pemeliharaan gimana? Hanya dicat aja, cat ulang, diamplas, dicat ulang. Jadi penyebab dari skepsis itu tadi. Lalu dari sini pun tempat kotoran ini ya, di bawah ini kalau setiap 2 hari nggak disiram, disikat, itu menyebabkan skepsis juga ya. Jadi saran saya buatlah kandang untuk sobat-sobat kelinci yang higienis dan juga mudah untuk dibersihkan. Jaraknya ya, dari jarak ya harus 20 cm ya. Lalu untuk kandang setiap hari kalau bisa dibersihkan setiap hari ya. Sobat-sobat kelinci mungkin sedikit malas, mesti biasa itu. Karena malas itu ya sifat alamiah kelinci ya, manusia ya. Mereka biasa sobat-sobat ini mesti berat ya untuk membersihkan setiap hari. Bahkan ada yang membersihkan itu seminggu sekali. Bayangkan seminggu sekali baru dibersihkan itu. Tuh kelincinya seperti apa, kasihan ya. Itu ibarat kata seperti sobat-sobat kelinci punya kamar, itu kamarnya tidak dibersihkan, tidak disapu, tidak dipel, tidak disemprot pewangi selama 1 minggu. Itu bayangkan seperti apa, pasti rasanya sumpek. Begitu juga dengan kelinci ya. Sobat-sobat kelinci yang sobat-sobat kelinci, ternak kelinci yang yang punya kelinci itu sebaiknya juga sama ya, perlakukan kelinci-kelinci sobat kelinci itu secara teratur, antara lain bersih ya, harus kebersihan kandang paling enggak itu maksimal 2 hari sekali ya. Setelah dibersihkan ya, ini kan setelah dibersihkan ini dari kandang Juragan itu, ini setelah itu disinfektan ya, disinfektan menggunakan pertagen ya. Itu sobat-sobat kelinci mau tanya pertagen seperti apa ini pertagen.
Ini bisa didapat di toko pakan ternak ini, Pertagen ya. Nanti dicampur dengan ini ya, terus diletakkan di sini ya, nah disemprot aja gitu ya, semprot. Itu kapan berikannya? Itu setelah sobat-sobat kelinci membersihkan atau mengikat ya. Setelah disikat itu saran saya langsung disemprot, semprot ya, semprot semua. Setelah semprot semua, kalau ingin wangi ya juga diberikan super pel juga bisa ya. Super pel maksud saya di bawah ini, bagian ini disemprot super pel. Kalau ada tamu itu ya bisa wangi. Ini ngapain ini ya, makan nanti. Nah ini sobat-sobat kelinci belum makan soalnya. Nah itu tadi ya untuk sobat kelinci. Gimana ini? Nah ini nih kalau gimana caranya biar memutus rantai skepis ya, itu caranya dengan cara isolasi, bukan isolasi mandiri ya. Jadi diisolasi sendiri, dia dipisahkan ya, dia paling enggak pisahkan agak jauh lah ya. Ini contohnya ini di pojokan dua ini saya pisahkan, ini lebih ke satu kandang, terus ini ada lagi. Dan ini di sini harus steril. Ini sering-sering disemprot disinfektan juga, dan juga diobati. Apa obatnya ya? Apa obatnya sobat-sobat ini sih? Mesti pada tanya apa obatnya ya. Obatnya ini kalau saya Trichscapis ya, Trichscapis ini bisa didapat di nomor Juragan Niko ya. Ini caranya apa? Tinggal dikocok-kocok saja, langsung dioleskan saja. Dioleskan saja ke bagian hidung Pinocchio ya. Sang hidung Pinocchio harus segera dibasmi ya. Para sobat kelinci mungkin hidung ini harus dibasmi ya. Caranya sangat mudah. Nah, itu nanti untuk sobat-sobat kelinci ditunggu ya, ditunggu selama 2 hari, 1 sampai 2 hari. Biasanya langsung rontok ya, hasilnya seperti ini ya. Mungkin kok nanti bulunya hilang, memang ya, kok bulunya memang mesti hilang karena skepis itu sampai ke titik kulit ya, kulit bagian luar dan kulit bagian dalam. Jadi penyerangannya itu merata, yaitu untuk kulitnya itu berjamur, dia sampai ke akar-akar. Kadang kalau sobat-sobat kelinci yang punya kelincinya sampai parah sekali ya, parah sekali, itu saran saya dibersihkan ya, dibersihkan lalu diobati. Setelah diobati disuntik. Kalau sudah parah, setelah dioles disuntik ya, setelah dioles disuntik. Jadi kenapa? Agar membasmi yang bagian luar dulu, bagian luar itu dibasmi ya. Ini kan putul nanti ya, ini nanti putul ya, tel gitu ya. Setelah itu mesti ada indikasi untuk dia tumbuh lagi itu dari dalam. Itu caranya apa? Disuntik wormecin. Mungkin ada sobat-sobat kelinci yang nggak bisa menyuntik, itu bisa minta tolong ke breeder-breeder yang sudah lama berkecimpung di dunia kelinci, atau teman-teman sobat kelinci yang mungkin sudah bisa ya. Itu caranya disuntik di bagian bawah sini, disuntik sini ya. Ini sini teman-teman kucing disuntik. Nanti setelah suntik itu untuk itunya dosisnya saya berikan untuk usia segini itu kan 3 bulan, itu 0,2 mili saja, 0,2 mili disuntik ya. Setelah dioles kalau parah disuntik. Setelah itu seminggu kemudian dioles lagi, kalau masih ada langsung disuntik ya. Jadi memang kalau ternak kelinci itu memang harus telaten ya, telaten, konsisten, dan juga memperbanyak jaringan dengan mitra atau kemitraan yang mengikuti kemitraan. Jadi sobat-sobat kelinci, kalau kelincinya seperti ini dipisahkan ya, dipisahkan lalu sering disinfektan. Gimana untuk caranya setelah pasca dia protoli ya, itu sebaiknya diberikan vitamin ya, jagung manis, agar untuk pertumbuhannya meningkat lagi. Karena untuk kelinci yang terkena gudik itu biasanya akan mengurangi nafsu makan ya. Begitu nafsu makan berkurang, dia akan kurus ya. Kemarin saya timbang usia 3 bulan, bobotnya masih 1,7 itu. Sedangkan ini yang dia memang nggak terkena skepis, itu bobotnya sudah sampai 2,4 ya, 3 bulan tuh. Kasihan juga ya. Jadi memang mempengaruhi ya, nafsu makan berkurang ya.
nafsu makan berkurang, nggak mau makan ya. Dari nggak mau makan itu biasanya bobotnya menurun, jadi menurun drastis biasanya, langsung kurus. Kalau tidak segera ditangani biasanya ya langsung banyak yang gugur biasanya, bukan gugur di medan perang ya. Jadi gugur itu ya kembali ke yang punya ya. Jadi sobat-sobat kelinci itu tadi, untuk sobat-sobat kelinci yang masih bingung ya cara mengatasi skeptis ya atau kutik, bahkan gatal-gatal pada kelinci ya, mulai gatal ya. Itu tadi, jangan lupa untuk membantu channel ini dan mendukung channel ini tetap berlanjut itu untuk subscribe ya di channel Juragan Niko ya. Subscribe, like, komen, dan share ya ke sobat-sobat kelinci, ke teman-teman yang ingin berternak kelinci ya. Oke, see you di next episode, bye.